jalan terbaiknya adalah berpisah. Iya. Nah sebelum gue memutuskan atau sebelum gue ngasih berkas ke Pengadilan. ke pengacara gue, Ya. gue tanya dulu sama Ustadz nih, karena kebetulan waktu itu bapak gue Al-Fatihah Mukhtar bikin pengajian di rumah kan. Nah, akhirnya gue sharing deh sama Ustadznya. Setelah gue dapat jawaban, gue tanya sama Ustadz dan Ustadz bilang itu bisa dibilang jawaban karena kamu minta jawabannya kan. Kalau misalkan memang masih berjodoh, tolong begini, kalau tidak tolong begini. Akhirnya alhamdulillah dari situ gue yakin, gue langsung ngasih surat berkas ke pengacara. Dari situ gue rasa plong banget, tenang, happy banget. Kemarin sidang datang terus dan sudah putusan. Enggak, jadi sidang pertama itu langsung pengacara. Nah sidang kedua karena gue wajib hadir, akhirnya gue datang udah langsung putusan. Alhamdulillah langsung tepat. Oh langsung putusan. Iya karena pas sidang kedua ini gue langsung bawa saksi. Kayak rumah tangga ada kan ini kan langgeng ya, tapi akhirnya ya mungkin takdir akhirnya berpisah di tengah jalan. Apa namanya? Kadang ini nggak sih berpikir ke belakangnya bahwa nanti yang kasihan adalah anak kalau orang tuanya berpisah, dan bagaimana menjelaskan hal ini kepada anak? Nah gini, kalau kita bicara takdir ya, semua orang pasti punya keinginan untuk menikah satu kali seumur hidup. Betul. Gue juga begitu. Makanya selama pernikahan gimana saya gue mempertahankan. Tapi kan balik lagi sama jalannya Tuhan tuh seperti apa, gue akan pernah tahu. Dan ketika gue memutuskan untuk perceraian itu, gue yakin gini, perceraian ini dibenci dari agama gue kan, perceraian ini dibenci sama Allah. Allah kan? Betul. Walaupun diridhoi. Ya, akhirnya kan Allah juga bilang rumah tangga atau pasangan seperti apa dulu yang harus kita pertahankan. Gitu. Makanya kenapa ketika gue mau ngambil keputusan, gue istighfar, gue sholat, minta sama Allah jawabannya. Karena jujur diri gue sendiri gak akan bisa memutuskan itu gitu kan. Karena yang namanya manusia pasti pelin-pelan, pasti berubah-ubah keinginannya kan. Nah kalau misalkan banyak sih temen saudara gue seperti yang ngomong, kenapa lo gak kasihan sama anak? Nah betul. Justru gue kalau misalkan mending berpisah, tapi suatu saat nanti anak ketika dia besar, dia akan tahu dengan sendirinya. Dan gue tidak akan menjelekkan atau gue ngasih tahu problem yang terjadi aslinya apa. Cuma gue yakin suatu saat anak gue juga bakal mikir, emak bapak gue juga butuh kebahagiaan diri dia. Bukan mementingkan kita bersatu bahagia demi anak. Gue nggak mau kayak gitu. Percuma sekarang gue jalan, gue pengen bikin anak gue happy, tapi gue nya nggak happy. Berarti gue ngasih kebahagiaan palsu dong buat anak gue. Betul ya. Dan itu akan menyiksa batin. Oke. Gitu. Ada tanggung jawab mantan suami seperti apa sih terhadap anak? Ya kalau anak tanggung jawab, kalau mantan suami tanggung jawabnya ya nafkah, mungkin ya kalau dia lagi nggak sibuk, dia nyempetin waktu untuk rumah main sama anak. Jadi tidak membatasi untuk ketemu dengan anak. Nggak pernah, gue selalu bilang sama dia, selagi lu bisa, pintu rumah kan selalu terbuka. Karena gue nggak bisa memutuskan yang namanya ikatan darah antara bapak dan anak. Kalau mungkin suami istri akan ada bekas, tapi kalau anak dan bapak kan tidak akan ada bekas. Betul. Gue welcome sih. Jadi hubungan tetap baik ya dengan mantan suami. Tetap. Gue terakhir ketemu dia sebelum Lebaran tahun kemarin. Oh sebelum kemarin? Iya, karena setelah itu kan gue sibuk, jadi kalau dia ke rumah gue nggak ada. Oke Raya, sempat mempeributkan mungkin untuk anak harta gono gini itu sebenarnya Nggak ada sih. Nggak ada. Karena kalau misalkan apalagi hak asuh anak ya, hak asuh anak dari dianya juga, karena dia tahu gue nggak akan pernah ngelepas anak gue, dianya juga udah ngomong sama nyokap gue, udah nitip abang ya. Abang kan anak gue. Yaudah nitip abang aja mah. Raya, selama dari permasalahan sampai akhirnya sidang dan perpisahan, pernah mengalami momen drop, sakit atau bersedih nggak dalam hal proses itu? Sedih drop ada, tapi kalau sampai sakit sih enggak. Mungkin sedihnya karena kecewa. Ternyata gue nggak bisa. Mungkin kecewanya karena kok rumah tangga gue nggak bisa semulus orang. Bukan semulus ya. Setiap kehidupan, setiap apa yang kita jalani pasti ada aja masalahnya. Cuma yang bikin gue kecewa, kok bisa sih seperti ini gitu aja sih. Karena ya sayang aja sih rumah tangga bisa kandas sebenarnya. Cuma ya udah balik lagi, percuma dipertahankan. Dan sebenarnya kalau dari kejadian ini siapa yang salah dan apa yang harus diperbaiki ke depan? Dua-duanya salah. Kok bisa begitu? Ya gue juga manusia biasa, tempatnya salah dan bilang. Gue nggak bisa sepihak. Ketika dia salah, gue nggak nyalahin dia.
gue lihat dulu, gue introspeksi diri dulu, gue tanya nih sama diri gue udah jadi istri yang baik belum buat dia, gue udah jadi pasangan yang baik belum buat dia. Ketika ada masalah yang gue tanya ke dia gini, kok bisa terjadi seperti ini? Iya. Yuk kita sharing, gue selalu kayak gitu ya, sharing mungkin yang kurangnya yang lo nggak suka dari gue apa, dan kita sebaliknya. Hidup antara Raya dengan mantan suami seperti apa? Mungkin jauh beda ya, karena kan dia lebih muda dari gue juga. Terus masalah kedewasaan mungkin ya gue lebih dewasa dibanding dia. Cuma kalau misalkan dibilang karena dia umurnya di bawah gue dan dia nggak dewasa, menurut gue salah. Karena kalau dewasa kan nggak dipatok dari umur. Ya. Udah gitu kalau laki-laki kan kayaknya seharusnya tanggung jawab itu udah ada dasar dari umur dia 10 tahun ke atas seharusnya. Karena yang namanya sifat tanggung jawab itu bukan hanya dalam hal-hal besar, hal kecil ketika dia misalkan disiplin ke sekolah ke segala macam itu udah bisa dibilang tanggung jawab kan. Betul. Jadi dengan kejadian ini apakah akan membuat trauma untuk kedepannya menikah kembali? Enggak. Dan akan memilih calon suami yang seperti apa nanti yang akan dipilih Raya? Trauma nggak ada, karena ketika kemarin sempat ada beberapa kali dekat sama cowok, gue bilang gue nggak trauma. Kalaupun memang ada Allah ngasih jodoh gue secepat mungkin, gue nggak apa-apa gue terima. Asal memang itu jodoh pilihan tepat dari Allah. Dan kalau misalkan ditanya sekarang mau carinya kayak gimana? Nah, betul. Gue cuma cari yang mapan dalam artian bertanggung jawab dan bekerja keras. Dan yang pasti harus sayang gue sama anak gue. Kalau dia udah bisa dapetin hati anak gue, otomatis gue juga bisa ikut. Berarti juga ikut sayang juga dan ibunya pasti. Udah pasti. Kalau dia bisa sayang sama anak gue bisa sayang sama dia. Karena prioritas gue sekarang adalah anak dan keluarga. Raya, dengan kejadian ini apa hikmah dan pelajaran yang bisa dipetik? Oh banyak banget. Hikmahnya mungkin gue harus lebih banyak sabar, belajar lagi tentang ikhlas, belajar lagi tentang banyak kehidupan, tentang sesuatu yang ketika mungkin gue juga belajar untuk ketika lo punya sesuatu lo harusnya banyak bersyukur, lo harusnya banyak jaga, karena kebanyakan orang itu cuma tahu cara memperjuangkan, tapi ketika udah dapet dia lupa cara untuk menjaga. Dan inginnya nanti dapat suami artis, orang biasa, pengusaha atau apa? Gue kalau masalah dapat lagi nanti pasangan, gue berserah diri deh, terserah Allah ngasihnya apa. Gue nggak pernah terpatok harus ini enggak. Sedikasinya aja sih. Sedikasinya. Targetnya berapa tahun nanti akan menikah kembali? Gue nggak ditarget. Kalau misalkan tahun ini ada yang ketemu sama gue dan dia serius sayang sama gue, dia mau minang gue ya nggak apa-apa. Simpel sebenarnya ya. Simpel banget, gue hidupnya simpel sih, nggak pernah ribet. Oke.